Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu alal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Allahumma ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wahsyurna fi zumratih ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi segala sesuatu untuk menggerakkan kita perlu tahu manfaatnya. Maka demikian pula kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya apa sih manfaat saya dalam menghafal Al-Quran. Karena banyak dari kita merasa kadang-kadang sudah expired, ya. Aduh, kita udah Ustaz, udah tua, ya. Kita wariskan tugas ini kepada anak-anak kita. Hanya mereka menodong anak-anaknya supaya bisa hafal Quran, tapi orang tuanya modenya mode slow, ya, mode santai gitu. Nah, ini tentu tidak tepat, ya. Ini adalah motivasi yang masih berlaku untuk diri kita sendiri, sekaligus tentu kita wariskan, kita tularkan kepada anak-anak kita. Ada berbagai macam alasan, ada banyak alasan, ya. Saya hanya mengingatkan satu persatu untuk kemudian bisa menjadi modal. Bisa jadi dari banyak alasan itu ada satu yang kemudian nyantol dalam hati kita, nyantol dalam pikiran kita untuk menggerakkan lebih banyak. Kan semua orang mempunyai pilihan, berbagai macam pilihan dan kecenderungan. Bisa jadi dari banyak alasan ada satu yang paling diandalkan, yang itu kemudian menggerakkan, itu sudah cukup sebenarnya. Nah, maka kita perlu berikan alternatif. Kalau bahasanya adalah istishab an-niyah sholihah. Kita perlu perbanyak niat-niat soleh kita dalam menghafal Al-Quran. Dan saya yakin ini juga bab bahasan yang beberapa kali sudah juga kita sering bahas sebelumnya tentu. Yang pertama, orang yang menghafal Quran itu auto disifati sebagai orang yang berilmu. Dan penyifatan ini jelas di dalam Al-Quran, ya, disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 49, disebutkan di surat ini, ya, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Jadi Al-Quran itu adalah ayat-ayat sebagai penjelas, ya, yang jelas yang ada di dalam alladzina utul ilma, orang-orang yang diberikan ilmu. Maka Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang yang mempunyai Al-Quran dalam dadanya, orang-orang yang menghafal Quran, maka langsung disebut sebagai orang yang berilmu. Dan ini menunjukkan kita mendapatkan peluang kebaikan yang luar biasa. Nah, kita ingat derajat orang berilmu dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, ya, yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Begitu kita menghafal Quran, kemudian kita menjadi orang yang berilmu, berarti kita juga berharap kita masuk dalam mereka yang Allah tinggikan derajatnya dalam surat Al-Mujadilah. Kan dikatakan darajat, itu kalau kita menggunakan persepsi bahasa Indonesia, artinya kalau plural, jamak, hanya kita artikan Allah meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kamu, darajat beberapa tingkatan. Nah, ini sepertinya minimalis kalau kita menafsirkan atau menerjemahkan apa adanya seperti itu. Maka darajat itu adalah bentuk jamak plural yang bukan hanya beberapa. Karena kalau kata beberapa dalam bahasa Indonesia, itu kalau kita misalnya dalam masjid ada beberapa orang iktikaf, itu asumsi kita pasti nggak banyak-banyak, ya, paling 3, paling 5, pakai 6, berapa. Padahal perbedaan antara orang-orang berilmu ini dengan orang-orang awam itu tingkatannya banyak sekali. Tingkatan antara ulama dengan orang awam itu ada 700 tingkatan bedanya. Di setiap tingkatan perjalanan 500 tahun perjalanan. Nah, bingung gitu, ya. Tinggal dikalikan aja, silahkan, ya Bapak Ibu, tinggal dikalikan 700 kali 500 tahun perjalanan. Itu tingkatan orang berilmu, ulama, dibandingkan dengan orang awam. Nah, inilah yang saya katakan, inilah peluang kita. Kalau kita mau naik derajat dengan signifikan,
Salah satunya ternyata dengan kita berusaha memasukkan ayat-ayat Al-Quran dalam hati kita, fi sudur, sehingga kita juga bisa disifati sebagai alladzina utul ilma, sebagai orang-orang yang berilmu, yang diberikan ilmu. Jadi kita menghafal Quran sesungguhnya itu proses untuk kita meningkatkan derajat dan menjadi disifati sebagai orang yang berilmu. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Aku qauli hada wa astaghfirullahi li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.